Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss theories in computer-assisted language learning. Several topics which we will discuss include the practitioners' use of theoretical frameworks in CALL. Yang saya maksud dengan practitioners di sini adalah CALL designers, material designers, language teachers, sama researchers. Three main points yang akan kita diskusikan adalah first, reasons for using theories. Second is SLA theoretical framework employed in CALL design, teaching and research. Terus yang ketiga baru SLA theories related to CALL. Baik, yang pertama adalah reasons for using theoretical frameworks in CALL. Alasan-alasan untuk menggunakan framework teoretis di CALL. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah why CALL practitioners use theories. Overall, ada beberapa argumen. Yang pertama adalah to justify or legitimize a particular approach they choose, to recommend or inform priorities, goals, structure, and procedure. Jadi itu yang paling inti dari alasan kenapa suatu teori digunakan oleh practitioners. Kenapa mereka menggunakan satu atau lebih teori dalam studi mereka. To find a sound basis or foundations. Yang pertama adalah foundations dengan cara menjustifikasi mereka karya mereka itu tadi atau desain mereka. Yang kedua for designers, alasan yang paling penting saya kira kenapa mereka menggunakan theories adalah to provide a principal basis bagaimana disebutkan tadi for the design and construction of CALL materials. For teachers, theories to provide a methodological framework and to guide technology selections and used in the classroom. For researchers, yang kedua adalah to provide an explanatory framework for second language learning and to explain relationship. And the third one is to provide research tool and methods. Next, Newman notes in his writing, theory frames how we look at and think about a topic. It gives us concept, provides basic assumption, direct us to the important question, and suggests ways for us to make sense of data. Theory enable us to connect a single study to the immense base of knowledge to which other researchers contribute. Implikasinya yang mungkin muncul adalah bahwasanya akan ada theory differences. Ada banyak teori yang bisa kita gunakan dan masing-masing teori memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain. So, every theory brings and prioritize certain things. Jadi ada sesuatu ide tertentu atau isu tertentu atau construct tertentu yang diprioritaskan oleh satu teori, and maybe it is ignored by those theories. Jadi ada yang diprioritaskan dan mungkin diignore. Padahal dan sementara teori lain mungkin memprioritaskan hal yang berbeda. Factors which a theory considered vital may be ignored or consigned by other theories. Satu faktor yang mungkin penting bagi satu teori mungkin tidak penting bagi teori yang lain atau mungkin sekunder bagi teori tersebut. Dan yang kedua, ada banyak sekali teori yang potensial untuk kita gunakan di bidang CALL ini bagi para designers, teachers, and also researchers, terutama dari SLA sama educations. The second issue to discuss is the CALL practitioners' use of SLA and language teaching resources. Yang pertama, for designers, theories used in CALL designing. Ini terutama dikotominya adalah antara rationalism versus pragmatism, between the theory and applied actions. Namun, ada beberapa hal yang perlu dicatat bahwasanya dikotomi ini perlu dilihat sebagai dikotomi yang tidak absolut. Secara filosofis, rationalism itu bukan lawan dari pragmatism. Pragmatism biasanya dilawankan dengan idealism, sementara rationalism bisa dilawankan dengan romanticism atau empiricism. Pragmatism itu bisa muncul sebagai alternatif antara rationalism dengan empiricism. Namun di sini dikotomi yang di sini yang tidak absolut ini cukup relevan untuk kita gunakan sebagai
panduan untuk diskusi terkait designing, CLL designing. Perbedaan utama kaitannya antara rationalism sama pragmatism adalah pada apa yang diprioritaskan dan mana yang mendahului yang lainnya. Ini pada dasarnya gambaran lainnya, misalkan contohnya untuk membuktikan bahwasanya pembagian antara rationalism dan empiricism ataupun skepticism and pragmatism bukan merupakan sesuatu yang absolut. Yang pertama, rationalism. Main idea dari rationalism adalah bahwasanya science precedes technology. With rationalism, it is any philosophy that emphasizes pure reason over other means of knowledge acquisition and justifications, such as experience and the sense. Theory is the principal concern. Ini yang merupakan primary, dan karena itu teori ini lebih superior daripada praktisnya. Teori ini yang kemudian menggerakkan the practical aspects. So, seperti Coyne 1997 suggests for rationalists, practical implementation should follow the sound theory. With this one, the analogy could be considered that technology or applied science should follow the pure scientific development. Sebaliknya, pragmatism suggests that technology precedes science. For pragmatists, they are concerned with the actions and the consequence. Basically, what works, apa yang bisa dilakukan atau yang bekerja di satu konteks tertentu. Dan bagi mereka, theory making, proses untuk membuat teori itu sendiri, is a kind of practice. And the two are intertwined. They are very critical with practice is theory driven. Karena bagi mereka, designing proses itu merupakan reflections of the actions. Karena itu, bahwasanya kebutuhan sesuatu itu biasanya teridentifikasi dalam proses development ketika mengembangkan sesuatu, designing things, rather than at the outset, daripada sesuatu yang terjadi sebelumnya. For the pragmatist, the design process is a reflection on goals and constraint iteratively in a cyclical design process. Karena dalam proses pembuatan sesuatu, designing materials, bahwasanya needs, kebutuhan, ataupun goals itu selalu sesuai dengan proses pendesain tersebut. Jadi itu akan hanya muncul di dalam prosesnya, tidak di luarnya. Dan technology envelopes our thinking process and also our design conceptualizations from the outside. How we think about it, ini juga dipengaruhi oleh teknologi yang terbentuk atau yang tersedia. Ini contoh kategorisasi beberapa pembedaan antara sains sama teknologi. So for the science, it's more dry, it's more stable, unchangeable, and berkaitan dengan sesuatu yang konsep besar. Sementara teknologi umumnya mudah berubah dan sangat cepat, dan berkaitan dengan sesuatu yang konkret ataupun spesifik. Theories used in CLL teaching. Sebagaimana designers, teachers have difficult relationship with the theory. Kenapa? Ada beberapa alasan. Sebagaimana yang ditulis oleh Carter, 1993. Satu, bahwasanya theory is usually opposed to practice. Teori itu cenderung kering, intelektual sekali, sesuatu yang ada di dalam pikiran, dan mental. Sementara itu, practice adalah sesuatu yang hangat, yang fleksibel, yang kaya, dan sangat humanistik, cenderung menyenangkan karena aplikasi. Theory is parasitic to practice. Theory is crippling codifications of something that is essentially anarchic, disparate, and fluid. Practice itu sesuatu yang fluid, yang terpisah-pisah, yang tidak dinamis, yang tidak stabil. Sementara proses untuk membuat teori adalah suatu proses yang membuat sesuatu yang tidak stabil dan terpisah-pisah tadi menjadi sesuatu yang compact, yang kecil, dan sederhana. Jadi ini kenapa kemudian teori disebut sebagai sesuatu yang parasitis. And the third one is practice is life and theory comes after life. Walaupun teachers cenderung memiliki hubungan yang sulit dengan teori, mereka biasanya bekerja menggunakan suatu teori. Walaupun mereka tidak sadar seberapa dalam mereka menggunakan teori itu dalam praktiknya mereka. Contohnya penggunaan bahasa di kelas,
feedback yang mereka berikan pada karyanya mahasiswa itu merupakan sesuatu yang berdasarkan teori. Language teacher is typically pragmatist and they usually concerned with something that works. While theory is more general, sometimes for different contexts, theory might not be able to be applied 100%. Jadi, prior experience and principle of best practice are very important for teachers as a pragmatist karena mereka akan melihat what works, what can be done. Sementara theory is more rigid. Language teachers tend to draw on a number of theories simultaneously. Karena biasanya satu teori tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan dalam satu konteks, sehingga teachers biasanya menggunakan beberapa teori yang berbeda, mereka gabungkan menjadi satu. Karena biasanya konteksnya berbeda dengan teori, maka teori is generally better used as a guide, not as a prescriptions. Ini sebagai contoh bahwasanya satu teori bisa berbeda dengan teori lain. Egbert et al. 1999 menyebutkan 8 optimal conditions for CLL. Sebagaimana kita bisa lihat, learners have opportunities to interact and negotiate meaning. Learners interact in the target language with an authentic audience, and so on. Sementara Chappell 1998 menyebutkan 7 hypothesis for developing multimedia CLL yang jauh cukup berbeda dengan yang disebutkan oleh Egbert sebelumnya. Contoh penelitian yang berkaitan ini adalah penelitian terkait lithium. Satu tipe CMC, Computer Mediated Communication, yang populer di tahun 90-an, 2000-an, which allow groups of people to speak to one another in real time using VoIP, Voice over IP, conferencing. Jadi contohkan seperti itu, ada beberapa theoretical resources yang digunakan untuk Lithium Distance Language Learning Environment. Contohnya misalkan dengan teori yang berbeda-beda, bahwasanya Gas and Varonis menggunakan teori interactions, negotiation of meaning, comprehensible input or output, focus on form, and meaningful use of language. Yang ketiga, adalah theories used in CLL research by the researchers. Tendensinya adalah bahwasanya researchers berbeda dengan designer and language teachers. CLL designer and language teachers usually they draw two or more compatible theories. While CLL researchers mereka biasanya menggunakan just one theories. Why? The question is why? Because the researchers when they use a theory they might want to test the theory, use it for explanatory analysis, untuk sebagai framework untuk menjelaskan hubungan sesuatu. Yang ketiga, yang juga sangat penting adalah bahwasanya biasanya teori-teori itu memiliki perspektif yang berbeda. Sehingga ketika mereka digunakan bersamaan, kadang-kadang tidak cocok untuk satu sama lain. Terkait perbedaan antara teori, Darhowers 2002 mencontohkan penggunaan teori yang berbeda dalam studinya mengenai interactional features of synchronous CMC chat using a sociocultural perspective and also interaction perspective. Akan kita jelaskan lebih lanjut setelah ini. Datanya mereka adalah chat, subjeknya mereka native speakers of English who learn Spanish, dan findingnya sama, supported the use of online chat for language learning. Tetapi penggunaan dua teori yang berbeda untuk menganalisis data yang sama akan menimbulkan beberapa hal. Meskipun teori itu digunakan di level surface hanya terkait pemilihan kata, meskipun teori tersebut hanya digunakan untuk pemilihan kata maupun interpretasi terhadap data, hasilnya menunjukkan sesuatu yang jauh berbeda. Bahwasanya, contohnya, readers' attention was drawn to different qualities and features in the data, and the interpretation and discussions have their own sets of priorities. Contohnya adalah social interactions pada Darhowers 2002 dengan perbandingannya dengan Fernandez Garcia and Martinez Abeles yang menggunakan interactionist. Maka akan muncul fitur-fitur pilihan kata yang berbeda yang kemudian membuat hasil analisisnya sedikit berbeda. Yang ketiga, setelah kita melihat bagaimana model dari designers, teachers, and researchers dalam menggunakan teori, kita akan melihat beberapa
teori yang sering atau cukup relevan untuk digunakan untuk mendiskusikan CLL. Yang pertama adalah yang cukup awal digunakan, yaitu the interaction account atau juga disebut interactionist theory. Basisnya berdasarkan dari Krashen's model of L2 learning. Basisnya adalah Krashen's theoretical model of L2 learning. Anda bisa melihat 5 hipotesis Krashen's, di antaranya di bukunya dia tahun 1977, 1985, 83, 81, dan beberapa lainnya. Tapi kita akan fokus ke fourth hypothesis, the input hypothesis. Interaction account ini merupakan antitesis atau lawan dari input hypothesis. Selain Krashen's, ada juga beberapa ilmuwan lain yang juga membantu mendorong teori ini. Di antaranya adalah Long's interaction hypothesis, Swin's comprehensible output, dan beberapa studies lain di antaranya by Doughty and Williams sama Gas and Varanis terkait noticing hypothesis. The notions of IA adalah bahwasanya input alone is not sufficient for language acquisition sebagaimana disebutkan oleh input hypothesis. Dan yang kedua adalah bahwasanya interaction and learner output are also necessary for language acquisitions. Jadi, emphasize-nya dari interaction and account adalah the role of face-to-face interaction in second language development, terutama hubungannya dengan negotiation of meaning. Agar sufficient for language acquisitions, agar cukup bagi language acquisitions, maka dibutuhkan diantaranya face-to-face interactions untuk negotiate meaning, menegosiasikan makna. Aplikasinya di CLL diantaranya digunakan untuk research by Doughty, Liu, and Chappell. Jadi EA provides important question, research methods, and an explanatory framework for studying L2 learning. Contohnya adalah satu studi oleh Ait Siselmi tahun 1999 yang menggunakan IA to justify email exchange to help identify the advantage and drawback of the activity through evaluation purpose. Metodenya menggunakan communicative email exchange between the teacher and English learners of French. Mahasiswa berbahasa Inggris yang mempelajari French. Ait Siselmi Vygotsky. Teori yang kedua adalah sociocultural theory yang dikembangkan oleh sociocultural theory. Beberapa notion pentingnya adalah bahwasanya learning resulted from social interaction rather than through isolated individual effort. Artinya, bahwasanya learning proses itu dimulai dari level sosial atau intermental, baru kemudian setelahnya berpindah ke level individual, intramental. Di beberapa buku yang lain juga disebutkan sebagai interpsychological, kemudian pindah ke intrapsychological. Yang kedua adalah engagement with others was critical factors in the process. Komunikasi atau engagement dengan lain, baik itu sesama students ataupun orang yang lebih expert, diantaranya guru, merupakan faktor yang kritikal dalam proses interaksi sosial tersebut. Jadi, peran bahasa dan guru sangat penting dalam teori ini. Language is important because language mediates the
higher form of human mental activity. Jadi bahasa itu memediasi atau menjadi penghubung bentuk yang lebih tinggi dari aktivitas mental manusia. Yang kedua, bahasa itu juga berperan penting dalam perkembangan kognitif dan memediasi proses belajar. Yang kedua, teori ini juga menyebutkan bahwasanya guru atau teachers memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya adalah bahwasanya guru itu merupakan partisipan yang komunikatif dan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Mereka bertugas sebagai supporters untuk mendukung siswa mereka agar mereka bisa beroperasi atau belajar secara independen. Nah, yang kedua, di antaranya hubungannya dengan ZPD, Zone of Proximal Development, bahwasanya learners atau students itu akan mendapatkan manfaat yang lebih jika mereka mempelajari atau mengerjakan sesuatu yang berada di luar, sedikit di luar dari kapabilitas mereka sendiri. Walaupun perlu diakui bahwasanya mereka belum tentu bisa mengerjakan sesuatu yang di atas kemampuan mereka secara sendiri atau secara mandiri. Jadi, guru sebagai more knowledgeable and experienced individual bertugas untuk membantu siswanya untuk mengatasi gap antara apa yang mereka bisa dengan apa yang mereka sedikit di atasnya yang mereka tidak bisa. Nah, bagian ini yang kemudian disebut sebagai ZPD, Zone of Proximal Development. Bagian yang student tidak bisa, namun mereka akan mendapatkan manfaat lebih jika mereka bisa melakukannya dengan bantuan guru tadi. Nah, karena itu guru tugasnya adalah untuk memberi scaffolding. Artinya scaffolding adalah guru bekerja dengan siswa untuk membimbingnya, memfasilitasi pembelajarannya di area yang dia tidak bisa, tapi jika dia bisa melaksanakannya, maka dia akan mendapat manfaat lebih. Sesuatu yang sedikit di atasnya itu tadi. Contoh dari studies yang employ sociocultural theory diantaranya adalah study by Warshauer 1995 and Warshauer and Kern 2000 terkait collaborative learning. Lalu studi lain diantaranya terkait social group and community of practice dan beberapa studi lainnya. Teori yang ketiga adalah activity theory. Ini merupakan cabang dari sociocultural theory. Teori yang cukup relevan untuk digunakan untuk menganalisis CLL juga. Saya menggunakan teori ini ketika saya mengerjakan disertasi saya. Beberapa tokohnya yang terkenal di antara Leontief 1978, terus juga Engstrom 1987, 2001, dan 2016. Ini merupakan contoh gambaran activity theory yang dibangun oleh Engstrom, yang dikembangkan oleh Engstrom. Di antaranya dia melihat bahwasanya suatu aktivitas itu bisa di-map menjadi satu segitiga yang terdiri dari beberapa komponen, ada sekitar 7 komponen, di antaranya atau adalah instrumen atau juga kadang-kadang disebut sebagai tools atau artifact dalam studi lain, subjek, objek, dan yang kemudian hasilnya yaitu outcome, rules, community, and division of labor. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut ketika kita mendiskusikan AT teori nanti. Strength activity theory diantaranya ketika disebutkan oleh Lim and Heng, activity theory itu bisa menilai beberapa significant elements dari beberapa konteks yang lebih luas dari penggunaan ICT di education dalam risetnya mereka. Jadi bagaimana suatu activity itu terjadi, bagaimana participants beraksi melaksanakan actionnya dalam konteks yang mereka lakukan itu, dan bagaimana problems yang muncul bisa diatasi. Jadi AT ini bisa mengcapture dynamic nature of activity. Maksudnya adalah fenomena aktivitas yang sangat dinamis, yang berubah-ubah dan berubah-ubah sepanjang waktu. Terutama mereka juga bisa melihat kalau ada breakdown atau dislocation atau problem, dan mereka juga bisa melihat apa saja salient features of the learning context. Sebagai contoh, Lim and Heng tahun 2003 menyebutkan satu riset terkait persepsi
dari subjek mereka, bahwasanya ICT, persepsi subjek terhadap ICT bisa berubah over time. Contohnya, bahwasanya ICT merupakan objek pada waktu di setup pertama kali di riset mereka, namun kemudian bisa berubah menjadi tools to mediate teaching and learning ketika dihubungkan dengan school curriculum, karena itu tidak lagi menjadi objek tujuan mereka, tetapi karena ada yang lebih besar grand design-nya yaitu school curriculum. Namun ICT yang berubah menjadi tools itu bisa berubah kembali menjadi objek ketika ada problem dengan teknologi. Jadi urusannya ketika ada masalah atau dislocation atau breakdown atau problem study terkait teknologi, maka fokusnya si subjek adalah bagaimana membenahi tools atau instrumen tadi, yaitu ICT tadi. Sehingga eh, perubahan dinamis semacam ini bisa ditangkap oleh IAT atau activity theory. Yang keempat, teori constructivism. Eh, dipakai di antaranya yang source utamanya adalah Phillips 1995. Basis pertama dari constructivism adalah bahwasanya human knowledge yang bisa spesifik ataupun sangat general merupakan kumpulan dari knowledge yang spesifik ataupun merupakan struktur kognitif dari seseorang individual itu terbentuk atau dibentuk. Contohnya adalah Dalgarno tahun 2001 mendefinisikan constructivist view of learning. Each person form their own representation of knowledge, and then people learn through active exploration, and learning occur within a social context. An interaction between learners and their peer is a necessary part of the learning process. Empat teori yang saya sebutkan barusan cenderung memiliki beberapa kesamaan, di antaranya perlunya interaksi sosial untuk membantu language learning proses itu tadi, second language learning process itu tadi. Yang kelima adalah beberapa teori kumpulan atau kumpulan teori atau teori yang jarang dipakai. Di antaranya adalah kombinasi beberapa teori. Ini agak beresiko, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya bisa jadi teori satu dengan yang lain memiliki konsep yang cukup jauh berbeda. Tapi beberapa teori memang bisa dikombinasikan, semacam riset by Gutierrez tahun 2003 yang menggabungkan social-cultural theory dengan interactions. Dua-duanya mengasumsikan adanya perlunya interaksi sosial. Jadi masih cukup oke untuk digabungkan satu sama lain. Beberapa teori lain yang tidak cukup populer untuk digunakan adalah terutama teori yang diambil dari bidang yang lainnya. Semacam Svensson tahun 2003 menggunakan Bloom's Taxonomy untuk menganalisis desain dari stream media hypertext and virtual words. Itu saja, terima kasih. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya, yang terutama kaitannya dengan praktis dari CELL ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyarankan bahwasanya email exchange itu memenuhi beberapa persyaratan yang dimodelkan oleh interaction account yang mendorong face-to-face interactions. Di antaranya, email exchange itu encourage participations and helping overcome shyness karena mereka tidak bertemu secara langsung, over genuine interpersonal communications karena masing-masing satu lawan satu, provide access to authentic language inputs karena membantu students untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan penutur asli, yaitu si teachers. Provide input beyond students' current competence karena ada proses negotiating meaning di sana. Draw students' attention to the current grammatical errors and also ensure the major focus is on meaning rather than form.